tanah air Arab itu adalah pusatnya dunia Islam ya, yang hari ini kemudian tersebar ke seluruh, dan ini semuanya pertama kali terbukanya melalui Yarmuk tadi ya, bagaimana Yarmuk itu membawa sebuah pengaruh yang sangat besar sekali. Jadi Afrika takluk pertama kali dibuka frontnya oleh Yarmuk. Asia yang sangat besar ini ya sampai ke India nanti itu dibuka dengan dijatuhkannya Irak kemudian. Baik, kemudian dan ini yang sangat penting sekali, bagaimanakah Islam spreading ya, menyebar ke seluruh dunia, itu awal kebangkitan dinasti Umayyah. Jadi apa yang terjadi setelah peperangan Yarmuk? Setelah terjadinya peperangan Yarmuk, saudara sekalian, tentu saja terbuka wilayah-wilayah baru ya. Wilayah baru yang terbuka pada saat itu adalah Syam, yang ibu kotanya adalah Damaskus ya. Lalu kemudian di Damaskus diletakkanlah atau dipasanglah seorang gubernur wakil dari khalifah di wilayah itu ya, kekhilafan Islam waktu itu kotanya atau ibu kotanya berada di Madinah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasang seorang atau mengangkat seorang gubernur yang amat sangat terpercaya, sangat dicintai oleh kaumnya dan sangat cakap untuk memilih untuk menjadi gubernur di bekas ibu kota Syria, Roma. Jadi ini wilayah yang sangat penting bagi Roma, yaitu Damaskus itu. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin, ya tadi diterangkan oleh Ustaz Wisnu ya. Bayangkan ini orang gurun pasir yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak punya peradaban, nggak ngerti filsafat, nggak ngerti literasi, nggak punya teknologi, sains, nggak ngerti apa-apa. Itu harus memimpin sebuah wilayah yang menjadi bekas peradaban negara adidaya. Ya, kayak orang Nganjuk suruh jadi pemimpin di Amerika Serikat gitu loh. Ini gimana gitu ya, di jantungnya peradaban Barat gitu kan. Ini kan dulu bekas wilayah Barat ini ya. Bizantium itu kan Barat kita menyebutnya. Barat Kristen itu adalah Romawi, dan Romawi itu saat itu kekuatannya ada di tangan Bizantium. Nah, ini bagaimana orang dari padang pasir memimpin wilayah yang tadinya menjadi kekuasaan orang-orang Barat yang amat sangat tinggi peradabannya gitu kan. Nah, ini bukan sembarangan gubernur yang dipilih, dan dipilih Umayyah dan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, putra dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, ini Muawiyah ini memiliki sebuah pendekatan yang sangat berbeda. Sangat berbeda, bahkan sangat berbeda dengan Umar bin Khattab sekalipun. Bahkan Umar bin Khattab di dalam banyak riwayat itu kemudian mengkritik perbuatan Muawiyah dalam cara memimpinnya. Kenapa? Karena Muawiyah cara memimpinnya tuh mirip kayak kaisar gitu. Gubernur tapi gayanya gaya kaisar atau Kisra. Kalau dia datang ke kota Madinah, para sahabat mengatakan, tuh lihat tuh, ada kaisar Arab datang. Yang satunya mengatakan, tuh lihat tuh, ada Kisra Arab. Jadi Kisra itu istilah bagi raja Romawi, Raja kaisar itu Persia, sorry ya. Kaisar itu istilah bagi raja Romawi. Jadi tuh lihat tuh Kisra Arab, tuh lihat tuh kaisar Arab, itu sindirannya tuh begitu. Lalu kemudian bahkan pernah ada satu peristiwa ya, Muawiyah bin Abi Sufyan tuh bertemu dengan Umar bin Khattab. Dan dia menemui dengan baju kebesaran ya, seperti seorang raja itu. Umar bin Khattab nggak mau nemuin dia. Nah, dia paham nih, Umar bin Khattab tuh karakternya begitu. Lalu kemudian dia merubah penampilannya menjadi seorang sahabat seperti yang lain, baru kemudian Umar menemui. Dan ketika ditanya, kamu ngapain gaya-gaya begitu? Kata Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, kami tinggal di sebuah negeri yang kalau kita tidak berpenampilan seperti ini, kita direndahkan sama mereka gitu. Kita direndahkan oleh mereka. Ini adalah pusat dari peradaban Barat. Apa kata Umar bin Khattab saat itu? Ya sudah, aku tidak melarangmu, tapi aku juga tidak menyuruhmu. Gitu jawaban beliau tuh. Nah, ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa, dan ternyata nanti terbukti Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi tokoh yang sangat penting dan menjadi pemberi solusi terhadap konflik yang luar biasa pertama kali terjadi di dalam tubuh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu ini sampai hari ini problem kita. Kalau musuhnya dari luar saja, itu kayaknya kita tuh unbeatable gitu, undefeatable. Kita tuh nggak terkalahkan kayak Habib Nurmagomedov gitu ya. Nggak terkalahkan kita itu. Kekalahan umat Islam itu kadang-kadang datangnya dari dalam. Jadi front-front yang ada setelah Rasulullah wafat, ini bayangkan Rasulullah wafat aja,
orang itu bukannya kehilangan semangat, tapi semangat jihadnya semakin besar dan mereka menaklukkan dua dinasti atau dua imperium dunia terbesar ya, adidaya pada saat itu. Tetapi begitu terjadi fitnah di dalam tubuh kaum muslimin, mereka berperang di antara sesama mereka. Ya, sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, dimulai dari wafatnya Umar bin Khattab, lalu kemudian dilanjutkan dengan wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Konflik antara Aisyah, Tolha, Zubair di satu kelompok melawan Ali bin Abi Thalib di kelompok lain dalam peperangan Jamal. Setelah selesai perang Jamal, perang Siffin. Dan setelah itu nggak ada habis-habisnya yang namanya fitnah, yang kemudian dikenal oleh para sejarawan dengan nama fitnah kubro, fitnah terbesar. Itu nggak ada berhenti yang namanya fitnah, bahkan kemudian muncul untuk pertama kali di dalam barisan kaum muslimin firqah yang bermacam-macam ya. Pertama kali muncul Khawarij, lalu kemudian muncul Syiah, lalu kemudian muncul Murji'ah. 3 firqah yang pertama kali keluar dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tiga-tiganya masih ada sampai sekarang, membawa efek yang sangat panjang. Siapa yang bisa menertibkan itu? Ya, Ali bin Abi Thalib naik setelah wafatnya Utsman, kan terjadi fitnah semakin besar ya, dengan konflik dia dengan Aisyah, dengan Tolha, dengan Zubair, dengan Muawiyah. Kemudian Ali wafat ya, syahid, dibunuh oleh Ibn Muljam. Hasan bin Ali juga tidak sanggup, maka naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan, katakanlah dia setengah memaksa untuk dibaiat, tetapi buktinya 20 tahun masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, dunia Islam berada di dalam puncak ketenangan. Penaklukan Islam terus berjalan ya. Kemudian gerakan ilmu, gerakan hadis, gerakan tafsir, gerakan tahfidz, gerakan Quran, gerakan sains itu mulai tumbuh di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Meskipun kemudian kita mengenal Muawiyah bin Abi Sufyan adalah tokoh sahabat pertama yang merubah sistem Islam dari sistem kekhilafahan ke khilafah Rashidah menjadi sistem mamlakah. Ya, jadi dinasti. Jadi dari sistem kekhilafan Islam dengan berbasiskan syuro sekarang berubah menjadi sistem dinasti ya, atau monarki kalau dalam bahasa politiknya gitu ya. Itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan meskipun ini uniknya ya, meskipun yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pewarisan tahta ya, tetapi kemudian fikih mendukungnya. Fikih Islam itu mendukung apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan bahkan dinasti Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama dinasti Umayyah itu juga disebut sebagai kekhilafahan, khilafah Islamiyah atau khilafah Umayyah. Itu tidak ada satupun kaum muslimin aliran manapun yang menolak atau mengingkari status dinasti Umayyah sebagai khilafah Islamiyah, sebagaimana juga khilafah Abbasiyah gitu ya. Tidak, padahal itu kan core-nya, substansinya adalah dinasti. Tauris dalam bahasa siasa syariah ya, dalam bahasa politik syariah, politik Islam itu adalah tauris. Nah, dan kita bayangkan kemudian dinasti Umayyah bagaimana dia menciptakan satu asas yang sangat penting bagi kebangkitan peradaban, bukan hanya peradaban Islam tapi peradaban dunia pada saat itu, karena kekuasaannya membentang mulai dari Persia, bahkan sampai ke sebagian wilayah India ya, Afghanistan, India, sampai ke jantungnya Eropa yang ada di Spanyol. Jadi pada tahun 92 Hijriah, salah satu dari gubernur dinasti Umayyah yang ada di Maroko, Musa bin Nusair, itu nyebrang, luar biasa nih. Dia bukan orang Arab ya, barbar. Dia nyebrang ya dengan membawa tentara yang dipimpin oleh panglima yang sangat terkenal Tariq bin Ziyad, nyebrang dan bisa menaklukkan tentara Gotik yang dipimpin oleh Roderick di dalam peperangan yang amat sangat decisif, yang amat sangat menentukan di Iberia, semenanjung Iberia. Itu nanti akan kita bahas dalam STF berikutnya ya, The Battle of Guadalete ya. Di situ kemudian Iberia yang hari ini menjadi 2 negara, Spanyol dan Portugal itu jatuh ke tangan Islam. Jadi coba bayangkan bagaimana dinasti Umayyah memiliki peran yang sangat besar, dan dinasti Umayyah itu adalah efek langsung dari kemenangan perang Yarmuk. Kenapa? Karena begitu Syam itu takluk, yang menjadi pemimpinnya atau gubernurnya adalah pengasas atau muassis dari dinasti Umayyah itu sendiri ya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang beliau diangkat oleh Umar bin Khattab ya, Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab,
setelah Umar bin Khattab wafat, ya syahid, dibunuh oleh Ibnu Muljam, siapa namanya, Abu Lu'lu'ah,